Mari kita kembali melanjutkan podcast kita dalam minggu ini. Roh familiar bukan hanya mengenal Anda dan segala tindak tanduk Anda, tetapi juga mengenal dengan baik semua nenek moyang Anda dan kebiasaan mereka, bahkan 30 generasi sebelumnya atau 2000 tahun yang lalu. Ia tahu keluarga Anda dan segala kelemahan-kelemahan mereka. Lebih dari satu roh familiar akan ditugaskan kepada seseorang. Curigailah pekerjaan dari roh familiar dan kutuk generasi ketika Anda melihat lebih dari satu jenis masalah yang sama di dalam pohon keluarga dan mengenai lebih dari satu generasi. Contoh, kasus diabetes mellitus atau kencing manis, kanker, kelahiran prematur, atau kematian mendadak, perceraian, alkoholisme, adiksi atau ketagihan, imoralitas seksual, perzinahan, bersetubuh di luar nikah, dan sebagainya. Bahkan, kebiasaan tertentu seperti tidak percaya, menolak Roh Kudus, nafsu, kemarahan, masalah kejiwaan, atau emosional yang cenderung terjadi di dalam keluarga dapat melambangkan adanya pelayanan roh jahat dari roh familiar. Roh-roh familiar akan pertama menyerang imam dari keluarga, kepala rumah tangga yang mana urapan Roh Kudus akan turun kepada anggota keluarga yang tersisa. Kematian dari ayah dalam keluarga, kepala keluarga, roh familiar akan menurunkannya kepada anak laki-laki pertama, menurut pola kitab Perjanjian Lama. Roh Piton. Nama roh ini adalah Python, berasal dari manuskrip Perjanjian Baru berbahasa Yunani, yaitu dari kata Pueton, yang berarti ular piton. Ular ini melambangkan setan sendiri dengan semua kuasa okultisme dan ilmu okultisme. Melambangkan roh dewa-dewa dengan berbagai ilmu okultisme seperti astrologi, membaca garis tangan, membaca daun teh, perkataan-perkataan misterius, pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan pesan mistik, medium, meditasi pasif seperti yoga, mantra, kidung-kidung, Ouija board, praktek-praktek New Age, ramalan melalui kristal, channeling, tetapi beberapa dinamai psychic. Orang yang memiliki kuasa psychic dapat membaca masa depan. Ini disebabkan karena setan tahu rencana Tuhan bagi hidup seseorang dan latar belakang orang tersebut. Roh-roh jahat ditugaskan untuk membawa informasi kepada psychic yang kemudian akan menceritakan kejadian-kejadian yang akan datang kepada orang yang dilayani. Kadangkala karena Tuhan telah melaksanakannya dan kadangkala karena setan dengan tujuan agar orang tersebut percaya kepada kekuatan psychic atau jiwa. Semua ini adalah penipuan. Roh Piton bertindak seperti ular. Ular ini dapat menghisap kehidupan seseorang yang telah dililitnya. Roh Piton dapat menghisap kehidupan gereja. Keanggotaan menjadi semakin sedikit, penggolongan dan pemisahan dan sebagainya. Atau keuangan gereja, atau menghisap kehidupan seseorang. Kesehatan mereka, bisnis mereka, keuangannya, pemasukan, tabungan, dan juga sebagainya. Curigailah kehadirannya ketika Anda melihat darah kehidupan sedang dihisap dari sebuah jemaat gereja, atau dari pastor, atau dari seseorang, atau aspek apapun dari kehidupan seseorang. Piton bekerja sangat erat dengan roh penggoda dan tipu muslihat. Lihatlah Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Roh perbudakan atau perhambaan, Roma 8 ayat 15. Manifestasi dapat berupa perbudakan terhadap kemarahan, dendam, kepahitan, tidak dapat mengampuni, nafsu, adiksi, memaksa, penundukan yang berlebihan kepada orang lain, keinginan yang berlebihan untuk mendominasi atau mengontrol orang lain, dominasi kepemilikan, kekuasaan atau benda-benda material, atau seks, obat-obatan sihir, agamawi, keinginan, ketidakmampuan untuk memutuskan dominasi kehendak seseorang. Roh ketakutan, 2 Timotius 1 ayat 7.
Ketakutan di sini bukanlah ketakutan manusia secara normal yang bersifat protektif dan mempertahankan diri, tetapi ketakutan yang luar biasa, yang mendominasi kehidupan seseorang dan menyiksa mereka, memerintah dalam pengambilan keputusan dan tingkah laku serta melemahkan mereka. Ini adalah ketakutan yang bersifat patologis. Roh ini dapat melayani subtipe ketakutan tertentu, seperti takut gagal, takut mati, takut kelaparan, roh obesitas bersama dengan roh anak perempuan kecil atau roh kerakusan. Lukas 21 ayat 26 menyatakan secara tidak langsung bahwa hal ini dapat melayani pingsan atau serangan jantung. Juga dapat melayani teror pada malam hari. Mimpi buruk, nervous tension, kekhawatiran, sifat takut-takut atau kemalu-maluan, fobia, rasa takut, contoh, takut ujian, takut kapal terbang, takut serangga, tekanan paksaan yang berlebihan, perasaan rendah diri, dan juga sebagainya. Curigailah kehadirannya pada seseorang jika keseluruhan pribadinya didominasi atau diperintah oleh rasa takut. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.